di dalam tubuh kita ini itu 90% lebih ruang kosong. Material padatnya itu cuma 10%. Jadi Hmm. 90%-nya itu tubuh kita itu punya sistem sendiri yang berjalan secara otomatis. Sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem penglihatan, pendengaran, jantung itu kita nggak bisa ada interupsi untuk ngatur-ngatur. Dari situ aja kita harus bisa bercermin bahwa hidup ini bukan punya kita. Permasalahan penderitaan itu muncul ketika yang sudah tanpa batas ini selalu melihat yang terbatas. Aku nggak bisa, Oke. aku sedih, aku takut. Padahal dia udah yang tanpa batas. Kelimpahan, kebahagiaan, kesejahteraan itu adalah hak hidup semua teman-teman yang harus teman-teman rasakan dan harus teman-teman alami. Disitulah peran ngaji Roso menjembatani kita semua untuk mengenal kembali siapa sejatinya kita dan yuk sama-sama yuk mengalami kelimpahan. Jangan muter-muter dalam kesedihan terus. Luar biasa Mas, hampir 50% menurut aku. Karena Hmm. kehidupan kita kan naik turun ya. Hmm. Kehidupan seneng-seneng kalau tanpa teman yang memberikan inspirasi, kita ngelihat di grup, wah ternyata dia udah manifest, oh caranya kayak gini, kita berbagi kisah, itu dia naik lagi gitu. Apalagi apa ya, yang memberikan share materinya itu tetap standby gitu. Itu kayak ada nyawa sendiri buat mereka gitu. Ketika mereka lagi jatuh, tiba-tiba aku menyapa, halo, assalamualaikum. Iya sih. Gimana, daily rutin udah jalan, itu tiba-tiba tuh mereka yang, ya Allah TVP, dari sakit aku jadi sehat. Jadi ada apa ya? Ada cerita berbeda tersendiri gitu di mana kita tidak terputus sama teman-teman semua dari awal sampai dengan batch yang sekarang. Hmm. Walaupun dijawabnya delay. Mas Hendra, di materi Abundant Revolution itu di inti materinya itu dibuka, Mas. Hmm. Bahwa di dalam tubuh kita ini itu 90% lebih ruang kosong. Material padatnya itu cuma 10%. Jadi Hmm. 90%-nya itu tubuh kita itu punya sistem sendiri yang berjalan secara otomatis. Sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem penglihatan, pendengaran, jantung itu kita nggak bisa ada interupsi untuk ngatur-ngatur. Dari situ aja kita harus bisa bercermin bahwa hidup ini bukan punya kita. Hidup ini ada yang Oke. mengatur tentang hidup gitu. Ternyata kontribusi kita itu nggak lebih dari di bawah 10%. Apa aja yang di bawah 10% itu? Yaitu sadari siapa dirimu, sadari bahwa ada hukum semesta yang harus kamu tahu dan kamu pelajari. Yang kedua, sadar nafas syukur. Jadi kita tuh cuma disuruh bersyukur aja deh, udah bersyukur kerja kamu, bersyukur aja. Dan kalau ada sesuatu yang gak enak, terima dan lepasin aja. Itu tugas kita di porsi di bawah 10% itu cuma melakukan itu aja, Mas. Kalau kamu punya keinginan, ya udah deh, goalnya sampein tapi dilepas gitu. Nah, kita di kontribusi 10% ini kerjanya cuma itu, bersyukur, menerima, melepas, bersyukur, berterima kasih, lalu quantum jam kalau misalnya ada punya keinginan tapi dilepas. Keinginannya itu lepasin. Kenapa? Karena 90% lebih itu otoritasnya kecerdasan semesta tanpa batas. Kita nggak bisa intervensi di situ. Makanya apa yang kita inginkan nggak usah ngatur-ngatur hasil, nggak usah ngatur-ngatur hasil, nggak usah gue maunya begini nggak usah dipegangin, nggak usah. Sama kayak kita misalnya mau mau ini deh, mau perlombaan memanah deh. Kalau misalnya kita mau perlombaan memanah kan anak panah kita tarik, terus kalau sampai ke golnya itu kena ke panahannya, kalau dipegangin kira-kira bisa kena nggak ke peluncuran anak panah yang di ujung sana, ke target kita? Enggak dong. Itu cuma di bawah 10% aja Mas. Kontribusinya apa? Membuka diri untuk melihat bahwa kamu sudah yang tanpa batas dan berkelimpahan. Permasalahan penderitaan itu muncul ketika yang sudah tanpa batas ini selalu melihat yang terbatas. Aku nggak Oke. bisa, aku sedih, aku takut. Padahal dia udah yang tanpa batas. Yang Hmm. tanpa batas ini itu tuh sebenarnya udah disajiin Mas, semua tuh udah ada lengkap di sini saat ini sekarang, lengkap udah ada di dalam tubuh Bu Sutini, di dalam tubuh Bu Dewi, di dalam tubuh Mas Budi. Mbak Rosi, Pak Budi, itu udah lengkap semua, udah ada di sini. Menunggu apa untuk terrealisasi? Menunggu kamu melihat ke dalam keindahan diri kamu sendiri dan merasakan kelimpahan. Nah, ngebuka untuk membuat itu dirasakan dengan cara apa?
terima semua kisahmu, terima semua story hidupmu, terima semua orang-orang yang pernah hadir di dalam kehidupanmu, terima semua sensasi emosi yang pernah kamu rasakan, terima bahwa itu adalah perwujudan dari cinta. Kalaupun masih ada yang mengganjal, izinkan untuk dilepas. Jangan dipegangin gitu. Setelah itu selesai berdamai dengan diri sendiri, udah selesai berdamai, udah melepas, baru berikutnya berterima kasih dan bersyukur, berterima kasih dan bersyukur. Ketika kita grateful, ketika kita berterima kasih, itu pintu kelimpahan sedikit-sedikit dibuka lebar kayak yang Mbak Rosi rasakan saat ini. Oke. Ketika berterima kasih, tabungan semestanya juga harus diisi, Mas. Iya. Dikontribusi aja. Terserah Allah aja, terserah aja mau gimana prosesnya, gimana ngaturnya, terserah. Gitu, Mas. Story data ini sebenarnya udah hidden story suksesnya orang sih, Mas Hendra. Jadi secara emosi itu orang tuh bisa saling menularkan data dan menularkan vibrasi sebenarnya. Jadi memang berbeda sebenarnya Mas Hendra antara kelas yang banyakkan 100 orang sama kelas yang private. Kalau kelas yang private itu memang bonding sama akunya tuh kuat banget dan lebih presisi ke substansi inti masing-masing. Nah, di dalam percakapan yang seperti ini itu luar biasa ada terjadi copy data sebenarnya karena ada interaksi dua arah yang fokus intens kan. Apalagi Iya, kalau iya. nanti ngaji Roso memfasilitasi kelas yang Offline. private offline Atau kolektif offline gitu ya, biar biar akan lebih teman-teman bisa powerful banget. ngopi-ngopi bareng gitu kayaknya oke Iya, deh. itu keren banget. Karena gini Mas Hendra, aku punya kebiasaan gini. Kalau dipelajari dari kisah aku tuh senang banget belajar ketika pemberi materinya adalah perempuan, yang aku rasa ini aku belum punya, aku biasa pasti peluk dia gitu. Pada saat peluk, aku bayangkan data itu terkopi gitu dari dia ke aku, masuk gitu, Mas. Jadi Laki-laki kalau nggak, Feb? kita kalau laki-laki cuma salaman aja. Cuman salaman aja ya. Aja. Kalau perempuan aku biasanya suka peluk dan biasanya kalau kalau energi itu bersentuhan itu tergantung dedikasi kita. Kalau dedikasi kita copy data yang bagus-bagus aja dari dia ke aku itu tercopy, Mas. Ya, Untuk Gesa Michael Rhodes, Mas Hendra, guru dan oke. dosen aku yang di Diamond Cutter Wisdom itu. Dia adalah guru internasional, dia tinggal di Amerika di Sedona. Nah, itu aku bener-bener mau ngejar banget kelas dia, ketemu dia untuk copy data. Jadi di dalam sesi tertentu aku bayangkan wisdomnya dia yang luar biasa, kebijaksanaannya dan lain-lain itu tercopy. Dan kayaknya sih yang offline aku recommended banget sih. Karena kita Iya, bisa iya. bonding bareng lebih dekat kelimpahan. Yang kedua adalah buku data buat di laptop dia. Laptop data kehidupan dia maksudnya. Dia kalau dulu saya mandi hujan itu sakit gitu. Enggak, itu salah itu. Yang benar mulai hari ini kalau kehujanan saldo rekening bank nambah gitu. Aku kayak gitu. Kan hidup cuma permainan, Mas. Dibikin main-main aja gitu, nggak usah terlalu serius. Ini ada Mbak Julia nih, Mas, dari Batam. Ya, Aku mengandung jeruk, katanya Ndra, setiap ada yang ditelepon sama aku, katanya pada tambah seger. Katanya. Oh iya, aku ngandung jeruk sih. Intinya teman-teman tuh cuma butuh teman aja sih, Mas Hendra. Butuh teman yang bisa jadi acuan mereka start mulai dari mana ya di titik mereka yang sekarang gitu. Jadi kebanyakan teman-teman tuh sebenarnya butuh teman untuk bertumbuh gitu. Butuh ruang kayak kita ada grup di alumni, ada grup bercerita, ada grup saling support kayak gitu. Sebenarnya yang mereka butuhkan tuh itu dan butuh untuk saling ingetin satu sama lain. Jangan lupa quantum jam ya, jangan lupa sadar nafas ya. Jangan lupa itu ada senjata alpha telepati gitu. Jangan lupa juga kalau ada musuh, musuhnya di sending lovein aja gitu. Kan sebenarnya kisah ini kurang lebih juga dialami sama Mas Hendra. Mas Hendra, bahwa kehidupan ini itu sebenarnya adalah di sini, saat ini, sekarang. Itu inti kehidupan. Nah, ketika pikiran membawa kita ke masa lalu,
Dia selalu akan menyeret-nyeret kita ke dalam dendam, sakit hati, luka batin, marah, menyerah, rasa bersalah, sedih. Dia akan selalu menyeret seperti itu. Tapi kan itu udah terjadi. Itu kan cuma memori yang diputar-putar terus di pikiran gitu loh. Begitu juga pikiran akan selalu membawa ke depan, ke masa depan tentang kecemasan. Cemas, Teh Feby, khawatir, resah, takut, bingung. Nah, itu kan masa depan. Kita nggak pernah tahu apakah kita hidup sehari dua hari ke depan lagi kah atau tidak. Nah, yang terpenting yang kita harus mulai adalah sadari bahwa hidup ini di sini saat ini sekarang. Yang harus kita lakukan adalah pertama, kenali dan tahu benar siapa dirimu sebenarnya. Dirimu sebenarnya adalah yang tanpa batas dan berkelimpahan. Dan solusi sebenarnya di dalam titik teman-teman yang mungkin ada di titik minus, solusinya udah ada di sekarang, Mas Hendra. Udah ada di sekarang, udah tersedia, Mas. Kenapa belum kelihatan? Karena tertutup bagasi emosi. Dibutuhkan terbuka untuk menerima dan terbuka untuk melepas. Lalu berikutnya hanya cukup bersyukur dalam sadar nafas syukur aja. Yang semua orang dari 0 tahun sampai dengan usia berapapun bersyukur udah pasti bisa gitu. Jadi abundant revolution ini adalah cara yang sederhana, cara yang simple, cara yang paling sangat mungkin bisa diikuti oleh semua orang dari judul manapun dia berangkat. Karena sebetulnya kelimpahan, kebahagiaan, kesejahteraan itu adalah hak hidup semua teman-teman yang harus teman-teman rasakan dan harus teman-teman alami. Disitulah peran ngaji Roso menjembatani kita semua untuk mengenal kembali siapa sejatinya kita dan yuk sama-sama yuk mengalami kelimpahan. Jangan muter-muter dalam kesedihan terus. Fokusnya dirubah melihat ke dalam yang sudah lengkap, yang sudah sempurna dan sudah berkelimpahan. Itu Mas Hendra. Thank you so much ya buat ngaji Roso atas dedikasi luar